Perkenalkan, nama saya Elena Melianti dari program studi perbankan syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana akad wadiah. Yang pertama, ada pengertian dari akad wadiah. Akad wadiah berartikan titipan atau amanah, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga atau dipelihara. Sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Adapun pengertian dari wadiah secara istilah. Wadiah secara istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta atau barangnya dengan cara terang-terangan ataupun dengan isyarat yang semakna dengan itu. Selanjutnya ada dua definisi pengertian akad wadiah yang dikemukakan oleh ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Yang kedua, dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Yang kedua adalah landasan hukum dari wadiah, sebagaimana landasannya firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun landasan hukum wadiah yang diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adil amanata ila man tamanaka wala tahum man khonakat. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Selanjutnya, landasan hukum wadiah yaitu ijma, yang mana para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang telah menyepakati akad wadiah, karena akad wadiah sangat diperlukan di kehidupan manusia dalam bermuamalah. Yang ketiga, ada rukun dan syarat dari akad wadiah. Setiap kegiatan baik dalam rangka ibadah atau bermuamalah pastinya memiliki rukun dan syarat. Di sini saya akan menyebutkan rukun dari akad wadiah terlebih dahulu. Yang pertama ada mudi, orang yang menitipkan barang. Yang kedua ada wadi, orang yang dititipkan barang. Yang ketiga ada wadiah, barang yang dititipkan. Di sini barang yang dititipkan pun harus jelas dan halal. Yang terakhir ada sigo titipan, yaitu ijab qabul. Selanjutnya syarat dari akad wadiah. Yang pertama, orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama-sama berakal. Kedua, harta yang dapat diberikan harus secara fisik. Dan yang ketiga, kedua belah pihak telah balik dan mumayyiz. Yang keempat, ada jenis-jenis dari akad wadiah. Yang pertama, wadiah yad al-manah, yaitu titipan yang bersifat amanah, di mana kedua belah pihak penitip dan yang dititipi melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak digunakan dalam hal apapun oleh pihak yang dititipi. Yang kedua, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik atau uang dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan tersebut.
Yang terakhir, adapun hal yang membatalkan dari akad wadiah. Yang pertama adalah meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Yang kedua, apabila salah satu pihak kehilangan akal. Ketiga, apabila terjadi pemindahan kepemilikan barang. Yang keempat, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan baik sesuai permintaan atau tidak. Dan yang terakhir, terjadinya hajj atau hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Sekian penjelasan dari saya mengenai akad wadiah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam penjelasan yang saya tadi jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.